Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bilidzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Habibina al-Mahbub Syekhina al-Jami' Al-Habib Hashim bin Muhammad al-Hamid, dan juga anak beliau yang datang bersama kita, alhamdulillah, dan juga para habaib lainnya, Sayyidil Walid Al-Habib Umar Al-Qidri, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Zaki Barabbah, wa kadzalik ja'a ma'ana kadzalik al-masyayikh fi hadzal balad al-mubarak, Al-Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Muhammad, Ustaz Abdul Rahim, dan tidak lupa sahibul bait fi hadzal jam'il karim. Di majlis yang mulia ini kita doakan mereka semua, semoga Allah jadikan mereka semua menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allah panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi umur mereka, Allah berkahi rizki mereka, sehingga adanya mereka di dunia ini, khususnya adanya mereka di tempat kita, menjadi sesuatu keberkahan buat tempat ini, menjadi sebab kemakmuran yang ada pada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir tidak akan panjang lebar ya, karena memang pada intinya Al-Faqir ini cuma pelengkap. Benar ya Bang Habib? Penceramah inti itu Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Aneh datang cuma pelengkap aja, jadi kayak bumbunya aja gitu ya, biar acaranya agak lama dikit, nggak sebentar. Karena mungkin beliau sudah ngeluarin banyak uang, banyak tenaga. Kalau acaranya cuma sebentar kan nggak ajib ya. Jadi biar agak lama ditaruhlah ini sebagai pelengkap. Wahakala. Sedikit yang saya ingin sampaikan daripada perkumpulan kita pada malam hari ini. Apa hikmah perkumpulan kita pada malam hari ini? Mungkin sebagian dari kita nggak ada yang nggak tahu. Ini kita malam ini ngumpul ngapain? Ngumpul makan-makan, ngumpul ngobrol. Kita malam ini ngumpul karena lantaran Sohibul Bait mengadakan acara namanya acara haul daripada almarhum dan almarhumah Haji Mahmud Yunus dan juga Ibu Nuryati binti Haji Muhammad Yusuf. Terus kalau kita keluar dari majlis ini, apa hikmah yang akan kita ambil? Manfaat apa yang akan kita petik? Kenyang? Apa ketemu kenalan sama orang baru? La ya Habib. Sedikit anak ingin sampaikan hikmah daripada perkumpulan pada malam hari ini. Ketahuilah, perkumpulan pada malam hari ini, majlis al-haul adalah majlis birrul walidain. Majlis haul adalah majlis bakti kepada kedua orang tua. Jadi ini bukan majlis yang sia-sia. Ini majlis menunjukkan bahwasanya ahli waris, anak-anak daripada almarhum dan almarhumah, menunjukkan baktinya mereka kepada kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Apa tasaddaq anha? Apakah aku boleh bersedekah? Yang mana sedekah itu pahalanya aku kirimkan kepada dia, ibu aku. Apa kata Rasulullah? Enggak boleh, bid'ah. Itu sebagian dari kita bawa bungkus pulang. Bukan cuma kita yang nikmatin, orang di rumah yang enggak hadir ikut nikmatin. Berkat acara malam hari ini, kira-kira pertanyaan, sedekah yang dilakukan Ahlul Bait nyampe enggak ke orang tua? Tahu dari mana? Lah bukannya ada yang mengatakan bahwasanya enggak akan nyampe pahala kepada orang yang telah meninggal dunia? Kau percaya? Nabi yang mengatakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah berkata Nabi Muhammad kecuali wahyu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi perkumpulan pada malam hari ini perkumpulan birrul walidain, bukti baktinya beliau kepada orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Di riwayat yang lain dikatakan ada orang datang ke Nabi Muhammad, Rasulullah, gimana caranya nih aku berbakti kepada orang yang telah meninggal dunia, kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? As-salatu alaihima, doa kepada mereka. Jadi doanya kita kepada mereka itu bentuk baktinya kita kepada orang tua. Alhamdulillah malam hari ini sedekah ada, doa ada, bukan cuma sampai sini, bahkan dibacakan maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini bukti baktinya mereka kepada kedua orang tua mereka. Semoga bakti ini diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Orang mati itu layaknya seperti orang yang lagi di tengah lautan tenggelam, terombang-ambing di tengah lautan. Itu orang mati. Kenapa? Diambang kehancuran. Orang yang meninggal dunia masuk ke alam barzakh, nanti setelah alam barzakh ada dua tempat, antara surga apa neraka, diambang kehancuran. Selamat apa nggak selamat? Jadi orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, nggak ada orang di sampingnya, nggak ada yang bisa nyelamatin. Subhanallah, nih orang tenggelam, orang kaya, jabatannya tinggi, mobilnya banyak, rumahnya bejibun. Kira-kira ketika dia lagi tenggelam kita tawarin, ente ini mobil ente, apakah dia akan terima? Apa faedahnya mobil? Ini lagi tenggelam nih orang, kita kasih mobil, ada faedah? Kita kasih rumah, nggak ada faedah. Kita kasih duit, ini orang lagi tenggelam kita kasih duit, diambil duitnya. Hah? Mungkin orang Cibinong diambil dulu, bisa diselamatin ya. Nggak ada. Terus apa yang akan mereka mau? Apa yang mereka mau? Apa yang akan mereka minta? Yang mereka mau sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Apa kata mereka yang tenggelam itu, yang tenggelam di lautan? Aku nggak butuh mobil, aku butuh bannya mobil supaya bisa ngapung. Aku nggak butuh rumah, aku butuhnya gentong yang ada di dalam rumah. Kenapa? Supaya bisa ngapung, supaya bisa selamat. Orang meninggal begitu. Dia nggak butuh harta, dia nggak butuh dunia. Semuanya apa yang telah dia lakukan di dunia, ngumpulin uang, ngumpulin jabatan, habis. Meninggal dunia dia nggak butuh apa-apa lagi. Yang dia butuh apa? Doa daripada anak-anak mereka. Maka dari itu, ini sesuatu yang mereka harapkan. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diharapkan orang tua kita meninggal dunia. Maka dari itu, kalau ada perkumpulan hal seperti ini, ajak anak-anaknya ikut hadir. Kenapa? Ngajarin mereka. Tong, ntar kalau bapak meninggal buat acara kayak gini ya. Nah, kalau bapak meninggal buat acara seperti ini. Apa yang mereka harapkan, itu yang kita harapkan. Kalau bukan anak-anak kita, siapa yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat? Wahakala ad-doa. Hikmah yang kedua, kumpulnya kita pada malam hari ini itu definisi daripada orang mati yang bisa ngumpulin orang-orang yang hidup. Ya, ini orang udah meninggal tapi bisa ngumpulin kita semua. Beda sama kita. Kita ini bukan ngumpulin orang supaya bersatu, supaya silaturahmi, enggak. Mungkin adanya kita di dunia ini yang hidup itu penyebab orang-orang atau tetangga kita pengen mati ngeliat kelakuan kita. Tapi ini almarhumah meninggal dunia itu, dia di alam kubur bisa ngumpulin kita pada malam hari ini. Ini bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mereka mengajarkan kepada kita untuk saling silaturahmi. Mungkin anak-anak mereka almarhum dan almarhumah dulu semasa hidupnya jarang kunjungi orang tua, jarang ingat sama orang tua, sampai mereka meninggal dunia jarang kunjung, jarang ziarah, jarang ingat sama orang tua, lupa doain orang tua. Nah, alhamdulillah ini perkumpulan supaya mereka kembali ingat kepada mereka yang telah meninggal dunia. Silaturahim bahkan kita antara warga. Mungkin nih aneh kalau nggak datang ke tempat pada malam hari ini, kita nggak ketemu nih. Ya, khususnya Al-Bagir tinggal di Kuningan. Anak tinggal bukan di Jakarta ya, tinggal di Kuningan. Kadang-kadang setiap seminggu datang ke Jakarta. Nah, aneh datang nggak ngelihat wajah-wajah seperti ini baru anak ngelihat nih. Ya, ataupun ente datang nggak ngelihat anak, antara dua, ima anak datang nggak ngelihat ente, atau ente datang nggak ngelihat anak. Contohnya Habib Muhammad. Aneh datang ke Jakarta seminggu sekali, sebulan 4 kali. Ada ketemu sama Habib Muhammad? Nggak ada.
Perkumpulan ini perkumpulan yang menemukan kita berdoa alhamdulillah. Silaturahim alhamdulillah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man arada an yumsata lahu bi rizqi wa yumsa'alahu bi ajrihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin rezekinya dilapangkan, rezekinya diberkahi dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahmi. Alhamdulillah, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan silaturahim. Yang ketiga, hikmah daripada perkumpulan pada malam hari ini, kata Nabi Muhammad, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian menjadi nasihat buat kita semua. Ini perkumpulan nasihat. Almarhum dan almarhumah seakan-akan ngomong sama kita, ingat, ente nih orang pada antum dan kita semua bakal nyusul tuh orang-orang pada yang meninggal dunia. Ingat, kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Itu diceritakan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, malaikat Israel lagi kebingungan. Bayangin, malaikat Israel kebingungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan salah satu seorang sahabat Nabi Sulaiman meninggal dunia esok hari. Lah kok kebingungan, tinggal cabut aja teman. Nah, kenapa kebingungan nih malaikat? Karena nih takdirnya orang meninggal bukan di tempat itu. Ini sahabatnya Nabi Sulaiman di mana? Tempatnya di Syam, karena kerajaan Nabi Sulaiman ada di Syam, di Palestina. Tapi catatan takdirnya dia meninggal di India, coba. Mending sebulan lagi, besok. Lah, kata malaikat, ini bagaimana ceritanya nih? Ini orang besok harus meninggal pukul sekian di India, sedangkan hari ini masih berada di Palestina. Bingung malaikat. Akhirnya udah, kita samperin Nabi Sulaiman aja ya. Akhirnya malaikat berubah jadi bentuk manusia, datang ke Nabi Sulaiman. Subhanallah, itu orang yang akan dicabut ada di situ. Akhirnya nih orang lihat, ini siapa ini tamu yang datang, kagak pernah ngeliat, kok serem begini mukanya, asing. Nah ini malaikat sambil ngobrol sama Nabi Sulaiman sambil ngeliatin, wah ini orang nih yang bakal gue cabut nyawanya besok nih. Dilihatin, dipelototin. Ini orang dipelototin takut. Paham, kenapa nih melototin gue? Serem, akhirnya hidupnya bingungan, gak tenang hatinya. Akhirnya setelah itu malaikat lari, datang ini orang yang tadi sahabatnya Nabi Sulaiman ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, siapa itu orang? Itu kamu datang menjumpai aku. Kenapa emang? Anu nggak tenang nih hatinya. Kenapa? Kok bisa? Tadi dia mau totin aneh, sekarang aneh takut. Terus gimana? Udah tenang aja, santai, kan dia udah lari. Enggak, aneh takut nih. Takutnya kalau aneh keluar dari istana ini lagi ke pasar misalnya, ketemu lagi. Hati aneh nggak tenang. Terus gimana kata Nabi Sulaiman? Anda boleh minta tolong nggak? Coba suruh daripada tentara-tentaramu bawa aku ke tempat yang jauh. Udah santai aja kena Sulaiman. Gak bisa Nabi Allah, ini aku takut banget nih, nggak tenang. Akhirnya disuruh nama Nabi Sulaiman, salah satu tentaranya apa? Angin. Dibawalah nih orang ke tempat yang jauh. Akhirnya kata nih orang yang dibawa angin tadi, udah cukup turuninannya di sini, ini udah jauh banget nih kayaknya. Tahu nggak turunnya di mana? Di India. Subhanallah, turun di India. Besokan harinya setelah istirahat bangun tidur dicabut malaikat. Wah ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya ajal, punya takdir kematian. Dan ketika kematian yang mana kalian sering kabur daripada kematian tersebut, kalian keluarkan waktu kalian buang waktu kalian, buang harta kalian. Kenapa? Takut sama mati. Kalau jalan nih, kalau pejabat digandeng sama bodyguard. Terus kalau naik mobil, masya Allah diiringin sama polisi. Kenapa? Takut mati, takut ditembak, takut dibunuh. Mau sampai kapanpun dia lari, dia kabur. Kalau kata Allah mati. Fa innahu mulaqikum, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kematian pasti menjumpai kalian.
Wahakala. Maka dari itu, alhamdulillah, berkat perkumpulan seperti ini kita diingatkan bahwasanya kita pasti mati. Cuman pertanyaannya, kita udah tahu nih hikmah-hikmah daripada perkumpulan pada malam hari ini. Apakah ketika kita keluar dari perkumpulan ini kita tambah takut sama Allah? Apakah ketika kita keluar dari perkumpulan ini kita tambah taat kepada Allah? Kita keluar dari perkumpulan ini kita rajin sholat? Kita bertaubat? Apa masih sibuk dengan dunia? Mencari nafkah, ngumpulin rezeki, itu harus bagus, tapi ada yang lebih penting. Tujuan utama kita diciptakan untuk apa? Dunia sementara, di akhirat puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, enggak, selama-lamanya. Terus apa yang akan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti berjumpa dengan Allah? Apa yang akan kita tunjukkan kepada Allah? Kita tunjukkan ketaatan, kita tunjukkan sholatnya kita tunjukkan ibadahnya kita, apa justru sebaliknya? Kita justru malah tunjukkan di hadapan Allah kemaksiatan, pembangkangan, pelanggaran. Apakah itu yang akan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, khususnya pada malam hari ini kesempatan buat kita taubat kepada Allah. Kesempatan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam hari ini tadi kita dibacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil qulub." Tidak ada perkumpulan seperti kumpulan maulid yujallil qulub, bisa mengangkatkan balak-balak musibah. Zawajat taubatak ya asi idza batatu. Ini waktunya, ini kesempatan ente orang pada untuk bertaubat kepada Allah ketika ente ingin kembali dan bertaubat kepada Allah. Perkumpulan maulid, kita dibacakan maulid tadi, itu kesempatan kita bertaubat kepada Allah. Zawajat taubatak ya syarik idza bata'u. Ini waktumu, ini kesempatanmu untuk kembali kepada Allah, wahai orang-orang yang suka menjauh dari Allah. Zal jama' la syaqtu farbihi jami'ul dhunub. Perkumpulan ini tidak diragukan lagi, tufar bihi jami'ul dhunub, diampunkannya segala dosa-dosa. Alhamdulillah, semoga tidaklah keluar kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap kepada Allah berkat perkumpulan ini, berkat majelis ini, majlisul haul, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang selalu takut kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan, sehingga ketika kita nanti meninggal dunia kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, insyaallah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah inti daripada Habibin al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Mohon maaf mungkin panjang lebar, kurang ajar, ada salah-salah kata, minta maaf. Insyaallah majlis ini menjadi majlis yang berkah, menjadi sebab kemakmuran kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Alaikum ala takwil samihna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.